memang kebiasaan pertama adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ustadz sebelumnya memberikan ceramah pada pagi hari ini dan sebelumnya, dan tentunya kebiasaan ini memang bisa menggunakan tasbih, bisa menggunakan tangan, silahkan aja. Jadi memang kebiasaan positif ini hendaklah kita lakukan, kita sebagai mahasiswa atau kita yang umat Islam yang tentunya memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat-syariatnya. Hati kita akan menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Kebiasaan ketiga adalah salat tahajud. Nah, ini memang apalagi kalian sebagai mahasiswa yang tentunya saat ini masih harus berjuang menghadapi masa depan, coba berusaha untuk menegakkan salat tahajud setiap malam. Setiap malam, sepertiga malam, kemudian berdoa di situ, dan insya Allah akan dikabulkan segala permintaan, terutama untuk anak-anak mahasiswa yang tentunya masih panjang untuk memiliki cita-cita masa. Jadi memang membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca ya, jadi memaknai, kalau bisa punya Al-Quran dengan terjemahnya. Setiap untaian ayat yang kita baca, paling tidak kita paham artinya apa yang kita baca. Menyarankan orang tuanya untuk masuk, kemudian didorong juga untuk menolak kemauan orang tua. Jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orang tua, sopan santun, menunduk, dan sebagainya. Ada etika-etika bagaimana kita beretika kepada orang tua. Siapkan saran, bukan melulu permintaan. Anda harus bicara, pastikan tidak kasar sampai dengan terang dan ringkas. Dan juga bangga, ini harus bangga ya. Anda punya orang tua harus bangga. Besarkan peduli kita kepada orang tua kita, menjalin komunikasi yang sehat, benar, dan baik dengan orang tua. Jangan terjebak opini negatif dari orang lain tentang orang tua dan keluarga kita sendiri. Jalani dengan rileks dan diri kita merasa cair ketika kondisi orang tua atau keluarga kita belum ideal. Kita tetap menaruh empati dan simpati kepada orang tua. Kita sama-sama saling mengingatkan, tidak ada yang sempurna satu sama lain. Sesama muslim harus saling mengingatkan, dan tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan di tengah keluarga-keluarga muslim yang tentunya kita mendapatkan hidayah secara tidak langsung dari orang tua kita. Kita harus bersyukur kita lahir dari rahim warga negara, dari ibu-ibu Indonesia yang tentunya kebebasan agamanya sangat dijamin oleh pemerintah. Kita juga sangat bersyukur memiliki negara yang sangat menghormati agama satu sama lain. Dari sisi ekonomi, Tiongkok ini udah sekarang nomor 2 posisinya di dunia ini ya. Dan nggak lama lagi, hitungan cuma beberapa tahun lagi, saya yakin menjadi nomor 1 di dunia. Gitu. Jadi adik-adik bisa bayangkan, adik-adik berada di pusaran dunia. Gitu. Karena zaman-zaman yang paling menyenangkan ya, sekolah di luar negeri itu ya, bisa pertama belajar mandiri ya. Tentunya teman-teman udah siap semua, mental utamanya nanti ya, meskipun sekarang masih online. Dan Bank Indonesia yang ada di Beijing ini gitu ya, tentu perlu diisi orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin gitu ya. Tentu nah ini ke depan barangkali juga menjadi peluang buat teman-teman ya, setelah lulus dari Tiongkok, ngelamar ke BI gitu ya, kemudian bisa bekerja menggantikan saya, kan saya nggak mungkin selamanya ada di Tiongkok. Yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya, adalah memperkenalkan tentang Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu bank sentral yang punya tugas berbeda dengan bank-bank umum atau bank komersial yang lain. Jadi kami berhubungannya dengan bank-bank gitu ya. Banknya bank itulah Bank Indonesia. Kemudian bagaimana dengan beribadah, insya Allah ya, sekarang sudah banyak ya negara-negara minoritas yang mengakomodir minoritas muslim yang mengakomodir para pemeluk muslim Islam untuk bisa beribadah dengan baik. Jadi Buya Hamka pernah bilang kita akan bertemu dengan apa-apa yang kita cari, dan itu yang terjadi sama saya gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke Sydney itu banyak kayak kekhawatiran orang di sekeliling saya bahwa kamu akan mengalami A, B, C, D, tapi alhamdulillah karena saya selalu diajarkan oleh orang tua untuk punya positif thinking gitu ya, untuk selalu berpikir positif, sehingga saya nggak mengalami kejadian A, B, C tadi gitu ya. Sebenarnya
benar banget ya, ada pepatah, di mana kita berada, disitulah sebenarnya kita harus kondisikan diri kita dengan warga setempat. Jangan sampai gitu malah terjadi gegar budaya. Kita memiliki value dalam setiap aktivitas kita. Value apa? Value yang diajarkan oleh Islam, amanah ya. Dimanapun orang nggak peduli siapa, apa agama kita, apa background kita, tapi orang lihat kita amanah nggak dalam bekerja atau enggak, kita profesional nggak, dan itu diajarkan Islam. Allah sangat suka dengan hambanya yang profesional, hambanya yang fokus saat bekerja. Kemudian kejujuran ya, sidik, kalian harus menunjukkan itu gitu, karena value-value inilah yang membuat bangsa Quraisy itu menyematkan Rasulullah sebagai Al-Amin gitu, yang sebelumnya belum pernah ada orang yang disematkan dengan gelar Al-Amin sebelum beliau disematkan itu gitu. Jadi tunjukkan value-value tadi, dan yang terakhir harus dibimbing, diberi asupan. Jadi kita nggak hanya bekerja, kita nggak hanya punya value, tapi kita harus punya asupan buat fisik, jaga kondisi tubuh, makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, buat akal, jangan lupa diberi asupan gizi dengan banyak membaca, ikut kajian gitu ya. Kemudian untuk hati banyak zikir gitu ya, karena insya Allah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Hati ini menjadi jenderal bagi organ tubuh yang lain. Kalau organ tubuh hati ini rusak, maka yang lain akan rusak. Setiap bulan ada keberangkatan antara 50 sampai 100 gitu. Terus di 2019 meningkat lagi, rata-rata per bulan 200 sampai 300 jamaah gitu. Terus terakhir 2020 sebelum corona itu udah mencapai kisaran 400 jamaah gitu. Jadi itu bisnis yang sebenarnya tidak disengaja. Niat saya memang untuk ibadah supaya saya bisa sering-sering umroh, akhirnya malah kebablasan. Jadi tiap bulan bisa umroh. Itu yang nikmat yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Teman-teman yang akan datang ke Beijing, yang mahasiswa baru ya, tidak usah khawatir ya di sana. Kalau misalkan nanti merasa sendiri atau merasa siapa keluarganya yang ada di sana atau bagaimana, jangan khawatir, karena lingkar pengajian Beijing ini kita semua adalah saudara ya, semua saudara sesama muslim, saudara sesama bangsa dan setanah air juga. Jadi yang namanya saudara tentu saja sudah sewajarnya untuk saling membantu. Kemudian ada acara kumpul bersama-sama, dan insya Allah nanti LPB akan memfasilitasi itu gitu. Jadi biasanya kalau di Beijing langsung ya, kita ada acara rutin pengajian bulanan yang kita adakan di KBRI, di Aula KBRI, itu sebulan sekali. Kemudian ada juga kajian-kajian via online ya. Jadi jangan merasa sendiri mungkin, atau merasa jauh dari saudara atau bagaimana, karena kami semua juga sama ya, merantau bareng-bareng ke sana aja ya ketika kita menjadi muslim di Beijing gitu. Biar teman-teman semakin semangat barangkali menjadi agen muslim di Beijing gitu sendiri. Secara garis besar ya teman-teman LPB mungkin sudah banyak pengalamannya lah, kalau saya lihat di share story dan sosmednya. Seru-seru banget ya. Terus ada masjid, terus makanan halalnya, dan tentang seruan di LPB-nya gitu ya. Nah, kehidupan muslim di China juga tadi Pak Yaya sudah banyak sekali menjelaskan lebih gambarnya seperti apa, dan sangat menyenangkan karena ternyata sebenarnya di sana tuh sangat dihargai ya. Sudah berada di Beijing terlebih dahulu, dan yang pada awalnya saya sangat takut dengan perbedaan budaya yang ada di Cina, pertemanan yang ada di China, selanjutnya cara belajarnya, fashionnya, bahkan dengan perbedaan negara Islam yang ada di China. Dan saya sangat berterima kasih kepada kakak lembaga pengajian Beijing yang sudah melaksanakan acara Assalamualaikum Beijing ini, yang sangat membantu saya untuk tidak ragu lagi dengan bagaimana Islam di negeri Cina.